Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, sekarang silakan dipimpin untuk berdoa. Oleh siapa? Oleh namanya siapa? Denny ya? Ya, Sob Denny belajar tasnya disimpan dong. Nah, gitu. Bisa kan menyiapkan untuk berdoa? Jadi sebelum kita mulai belajar, gitu ya, Sob, silakan. Silakan Denny. Sebelum belajar, Alangkah baiknya. alangkah baiknya ketibu. Sok sayang sama yang lain aja. Sok silakan Ai. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir semua ya. Ya Bu, alhamdulillah. Sekarang kita kedatangan siswa baru ya. Ada Denny, ada Bria. Sampahnya tuh di belakang Denny tuh ada bekas diambil. Sok, Brian diambil Brian. Disimpan dulu di kolong bangku, nanti setelah selesai belajar dibuang ke tempat sampah ya. Oke, selanjutnya seperti biasa ya, Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk mematuhi protokol kesehatan. Biasakan 5M. Apa saja yang saya pengen tahu? Mencuci tangan dengan sabun, kemudian menggunakan masker, menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas. Terakhir adalah menjaga jarak aman. Jadi nanti walaupun kalian sudah menggunakan masker, sudah cuci tangan sebelumnya ya, tetap ketika belajar kalian harus tetap menjaga jarak aman dengan teman kalian. Nah, apa sih? Tadi kan udah ditunjukkan ya, kalau misalkan hari ini kita akan belajar mengenai perkalian dan pembagian bilangan bulat. Lalu manfaatnya apa untuk dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, perkalian dan pembagian ini seringkali digunakan ya anak-anak. Nah, selain itu, perkalian dan pembagian ini juga sebagai dasar kalian untuk mempelajari materi matematika pada pertemuan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kalian belum bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, kalian ini nanti akan menemui kesulitan dalam mempelajari materi matematika di materi selanjutnya, baik itu di kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Ada yang tahu nggak misalkan materi perkalian dan pembagian ini digunakan untuk apa aja? Cung, kalau pembagian biasanya dalam membagi apa? Kemarin kan udah korban ya. Nah, biasanya dengan pembagian ini, dengan materi pembagian ini bisa memudahkan pengurus PKM atau panitia kurban untuk membagikan daging kurban kepada semua warga. Kan bisa dikilo dulu ya, si dagingnya ini dapat berapa kilo, dapat berapa ratus kilogram. Setelah itu dibagi rata ke semua penduduk yang ada di daerah tersebut, biar adil ya. Oke. Nah, seperti pembelajaran sebelumnya, kita masih menggunakan model problem based learning. Apa sih model problem based learning? Ini adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. Langkah-langkahnya yaitu orientasi masalah, kemudian mengorganisasikan siswa untuk belajar, membimbing penyelidikan individu atau kelompok, kemudian menyajikan hasil penyelidikan. Jadi nanti kalian akan presentasi ya ke depan. Nanti kalian diberikan LKPD, kemudian kalian diskusi kelompok. Setelah itu kalian sajikan hasil penyelidikannya. Dan terakhir adalah mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nanti akan dievaluasi benar nggak jawabannya, benar nggak kalian proses pemecahan masalahnya ya.
Nah, tujuan pembelajaran kali ini, Ibu harap setelah pembelajaran ini, kalian ini bisa melakukan operasi hitung perkalian dan pembagian bilangan bulat. Kemudian menelaah sifat-sifat operasi hitung perkalian dan pembagian. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung perkalian dan pembagian. Kemudian terakhir, menyelesaikan masalah dengan menggunakan sifat-sifat operasi hitung yang tadi yang kalian telaah. Nah, untuk penilaian selalu ya, yang nilai itu adalah sikap apa saja, spiritual, kemudian sosial. Sikap spiritual ini seperti apa? Ketika misalkan kalian belajar, ketika kesulitan, atau ketika mendapat kemudahan, biasakan bilang alhamdulillah. Ketika kesulitan, bilangnya astagfirullah. Jadi jangan malah sulit, anjir, ya, atau yang lain ya. Jadi biasakan untuk berkata-kata dengan baik. Sosialnya ini bagaimana kalian, apakah kalian bisa disiplin, apakah kalian bisa berlaku jujur, apakah kalian bisa bekerja sama dengan teman-teman, dan bisa juga apakah kalian nanti produktif enggak gitu. Jadi ketika mengerjakan LKPD itu seperti apa. Pengetahuan melalui tes tertulis atau penugasan ya, nanti akan Ibu berikan tugas tambahan. Kemudian keterampilan ini melalui LKPD yang akan diberikan. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik. Oke, sebelumnya kita ingat kembali yuk. Waktu SD nih ya, kelas 6, masih ingat nggak? Udah lupa? Kelas 6, corona sudah ya? 2 kali 9 berapa? 18. Nah, karena 2 kali 9 sama dengan 18, artinya ini bisa juga kita balik ke dalam bentuk pembagian ya. 2 ini didapat dari 18 dibagi 9, atau 18 bagi 9 sama dengan 2. Atau juga 9 ini adalah didapat dari hasil bagi 18 dibagi 2. Nah, kalian bilangan dulu itu seperti apa sih? Pernah gak sih lihat resep dokter? Pernah ya? Misalkan nih, Brian dapat lagi sakit ke dokter, kemudian kamu dapat obat, obatnya ditulis 3 kali 1. Artinya gimana ya? Minum obatnya gimana? 3 hari 1 kali. 3 kali 1 hari. Nah, maksudnya ini yang 1 ini adalah dosisnya ya, bukan harinya. Minum obat ini harus dilakukan per hari ya. Hitungan harinya adalah 24 jam. Jadi di dalam kurun waktu 24 jam kalian harus meminum obat sebanyak 3 kali. Masing-masing obatnya dosisnya adalah 1 tablet. Kalau misalkan kan ada ya 3 kali setengah. Itu kan 3 kali setengah tablet, bukan 3 kali setengah hari ya. Bisa semaput kalian nanti kalau misalkan mengambil konsep kalau 3 kali 1 itu adalah 3 kali 1 hari, tapi 3 kali 1 dosis. Bisa 1 sendok, bisa 1 tablet ya. Kalau setengah berarti bisa setengah sendok atau setengah tablet. Nah, dengan kata lain 3 kali 1 tablet itu dalam sehari kalian meminum sebanyak 3 kali, yaitu 1 pagi, 1 siang, dan 1 malam atau sore. Nah, lebih bagusnya lagi nih kalau minum obat, kalau misalkan di sini ditulis 3 kali, 1 hari berapa jam? 24 jam. 24 jam ini dibagi 3. 24 bagi 3 berapa? 24 bagi 3. 3 dikali berapa biar hasilnya 24? Hasilnya 8 ya. Jadi minum obatnya ini setiap 8 jam. Jadi kalau misalkan di sini 2 kali 1 nih, 2 kali 1 berarti kan 2 kali 1 tablet dalam sehari. Berarti kalian itu minum obatnya harus 24 dibagi 2 berapa? 12 tiap 12 jam ya. Nah, itu pengetahuan buat kalian. Nah, pengertian secara umum, Ibu punya bilangan nih. Ibu sebut si A
dan si B. A dan B ini bukan huruf ya, tapi bilangan. Tapi ibu rahasiakan bilangannya dari kalian. Jadi ibu sebut si A, ibu sebut si B. Jadi kalau misalkan ada A dikali B, berarti A kali B-nya B ditambah B ditambah B ditambah B sebanyak A. Contohnya ini nih, 2 kali 7, berarti 2 kali 7-nya 7 tambah 7 berapa? 14. 2 kali negatif 4, berarti 2 kali negatif 4-nya negatif 4 tambah negatif 4. Pertemuan sebelumnya nih, penjumlahan bilangan bulat, jadi berapa? Negatif 8. Nah, yang nggak ikut kemarin di pertemuan sebelumnya, nanti ibu kasih bahan ajarnya ya, biar kalian bisa lebih memahami. Nah, sekarang kan kita belajar perkaliannya itu bilangan bulat. Bilangan bulat ini kan ada yang positif, ada yang negatif. Nah, pada pertemuan sebelumnya kan kita udah belajar mengenai cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan bulat dengan representasi laki-laki dan perempuan. Laki-laki mewakili positif, perempuan mewakili negatif. Jadi biar lebih mudah nih kalian mengingat. Misalkan dalam satu ruangan ada laki-laki dan laki-laki. Denny sama Andy main berdua di dalam kamar main HP. Kira-kira orang tua kamu marah nggak? Enggak main HP, belajar berdua di dalam kamar berduaan. Marah nggak orang tuanya? Enggak ya? Nah, berarti kalau positif dikali positif, hasilnya positif. Hasil tandanya bobotnya ya, bobot tandanya. Sekarang positif dan negatif. Si Denny sama Ai belajar berduaan di dalam kamar, walaupun konteksnya belajar. Kira-kira bakal marah ke orang tua kamu, Den? Berduaan dengan perempuan? Belum pernah ya. Bakal marah ya. Laki-laki dan perempuan itu nggak boleh bukan murid, nggak boleh berduaan ya di dalam satu ruangan. Jadi hasilnya ini adalah negatif, bobot tandanya. Negatif dengan positif, sama yang perempuan dengan laki-laki berdua di dalam kamar, maka bobot tandanya nanti adalah negatif. Kemudian negatif dengan negatif, Ai sama Imas berdua di dalam kamar belajar. Marah nih orang tuanya? Enggak, berarti jadi hasilnya positif. Maksudnya seperti apa? Jadi kalau misalkan ada perkalian bilangan, dua buah bilangan, sebelum mengalihkan, sebelum menentukan hasilnya, kalian kalikan seperti biasa. Misalkan tadi 2 dikali negatif 4. 2 dikali 4 berapa? Berapa 2 kali 4? 8. Nah, bilangan yang pertama positif, bilangan kedua negatif. Berarti kan laki-laki dan perempuan dalam satu ruangan. Boleh nggak? Enggak, jadi hasilnya negatif 8. Seperti itu. Atau ini nih, lihat 2 kali 7, dua-duanya positif. Laki-laki sama laki-laki berduaan di dalam kamar, boleh? Boleh. Jadi 2 kali 7 adalah positif 14. Sekarang kalau misalkan negatif 2 dikali negatif 7, hasilnya positif negatif. Perempuan dengan perempuan, hasilnya positif negatif. Positif ya. Kalikan dulu 2 dengan 7 berapa? 14. Karena tanda bilangannya sama-sama negatif, artinya negatif 2 dikali negatif 7 hasilnya adalah positif 14. Nah, sifat operasi perkalian bilangan bulat ini ada sifat komutatif, sama dengan kemarin ya, penjumlahan. Jadi kalau A dikali B sama dengan B dikali A. Contohnya 2 kali 3 berapa? 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Berapa 3 kali 2? 6. Jadi sama ya. Jadi untuk perkalian ketika kalian bolak-balik, angkanya hasilnya tetap sama. Kemudian asosiatif atau pengelompokan. Jadi kalau ada 2 kali 3 kali 4, mau kalian kalikan yang belakang dulu, 3 kali 4 dulu, baru dikali 2, atau yang depan dulu 2 kali 3 baru dikalikan yang belakang, hasilnya pasti sama. Contoh nih, kita kalikan dulu yang belakang. 2 dikali 3 kali 4 berapa?
3 kali 4 berapa? 12. 12 dikali 2 dikali 2 24. Sekarang 2 dikali 3 6 dikali 4 24. Jadi sama ya hasilnya. Nah, ada yang disebut dengan sifat distributif. Distributif ini ada terhadap penjumlahan, ada juga terhadap pengulangan. Contohnya 2 dikali 4 tambah 5. 4 tambah 5 berapa? 9. 2 dikali 9 18. Ini hasilnya katanya sama dengan kalau misalkan kita mengalikan 2 dikali 4 ditambah dengan 2 kali 5. 2 dikali 4 berapa? Ditambah 2 kali 5 berapa? 10 tambah 8 18. Sama ya dengan yang tadi. Kemudian sekarang terhadap pengurangan 4 dikali 10 kurangi 4. Nah, yang mana tadi? Oke. 4 dikali 10 kurangi 4. Berarti 4 dikali berapa? 10 kurangi 4 berapa? 6. Berapa 4 kali 6? 24. Sekarang ya 4 kali 10 berapa? 40 dikurangi 4 kali 4 16. Sekarang 4 kali 6 tadi katanya 24 sama dengan 40 kurangi 16 berapa? 40 kurangi 10 30. 30 kurangi 6 20. Hasilnya juga sama ya. Makanya berlaku sifat distributif. Lanjut. Kalau pembagian gimana? Nah, pembagian ini adalah operasi kebalikan dari perkalian. Kan tadi ya di awal, kalau misalkan 4 kali 5 sama dengan 20, artinya 20 dibagi 5 sama dengan 4 dan 20 dibagi 4 sama dengan 5. Contoh nih, ada Bu Putri, dia punya kue, mau bagi-bagi ke tetangga. Nah, Bu Putri ini punya 12 kue. Tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 orang. Kira-kira satu orang dapat berapa? 2. Dapat 2. Dapatnya dari mana? 12 dibagi 6. Masih semangat? Semangat. Oke, sebelum kita mulai ke KPD, Ibu mau kalian konsentrasi dulu nih. Konsentrasi ya, konsentrasi. Oke, sekarang lihat, tatap mata saya. Kepalkan tangan kanan ke depan. Perhatikan tangan Ibu ya. Perhatikan tangan Ibu. Gerakan ke atas, gerakan ke bawah, gerakan ke kiri, gerakan ke kanan. Simpan di dagu. Dagu mana? Iya. Konsentrasi dong. Ibu bilang ikuti kata-kata Ibu, tapi sambil diperhatikan tangan Ibu ya. Ketika Ibu bilang simpan di dagu, konsentrasi dong, konsentrasi. Oke, sekarang kita kerjakan LKPD-nya. Sebelumnya kalian duduk berkelompok. Silakan.
Udah dapat kan KBD-nya? Silakan pertama-tama kalian buka halaman awal, tuliskan nama kelompok seperti biasa ya. Ini berarti kelompok cantik walaupun ada 2 laki-lakinya. Yang ini adalah trio bemo karena ada 4 ya. Sebelah sini nih. Ani apa ini mas yang ini? Ani mas tulisnya Ani. Geser Andy ya Andy ya. Silakan ditulis dan nama anggotanya juga ditulis ya. Nah, masalah pertama Oke, masalah ke-1 ini ada permasalahan suhu di negara Islandia. Katanya ketika musim dingin suhunya seringkali turun drastis ya. Setiap 1 jam suhu sekitar 2 derajat Celcius. Pada pukul 6 suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Tentukan suhunya ketika pukul 24.00 waktu setempat. Silakan gimana berarti caranya? Jadi caranya gimana? Tulisin dulu yang diketahuinya ya. Diketahui penurunan suhu. Kalau penurunan positif apa negatif? Negatif. Berarti penurunan suhunya adalah negatif 2. Yang mau nulisnya siapa? Oh, Rina. Tadi yang mau presentasi nanti disuruh dari sekarang ya. Linda. Kalau tuliskan yang diketahuinya apa saja. Tadi apa aja? Berarti ini penurunan suhu ya. Tulis penurunan suhu. Berapa? Negatif. Kalau penurunan berarti negatif. Negatif berarti negatif berapa? Yang saja adalah negatif 2 derajat Celcius. Kemudian apa lagi? Pada pukul 18 suhunya adalah 10 derajat Celcius. Saya tulis juga yang itu pukul 18.00 suhu berapa? 10 derajat Celcius. Oke, ada lagi nggak informasi lain dari soal? Nah, ini kan yang ditanyakan ya, berarti langsung ke yang ditanyakan. Ditanyakan tadi. Apa yang ditanyakan? Suhu ketika pukul 24.00. So, pilih suhu pukul 24. Berarti penyelesaian. Nah, sekarang di penyelesaian ini selisihnya, berarti selisih waktunya berapa? Dari jam 18 ke 24. Tadi selisih waktu berapa jam? Dari jam 6 ke jam 12. Nah, selama 6 jam kan setiap 1 jam itu turunnya 2 derajat. Berarti kalau selama 6 jam turunnya berapa derajat? 12. Jadi kalau turun positif negatif. Nah, penurunan suhunya
selama 6 jam, penurunan suhu berapa derajat? Penurunan suhunya jadi berapa tadi? Total penurunan suhunya? Nah, 12 berarti negatif 12. Siapa? Ya. Berarti pada pukul 24 berapa suhunya? Tinggal ya, sok. Ibu kesini dulu, sok silakan kerjakan ya. Ini masalah satunya udah ya. Tinggal masalah 2. Nah, berat 500 butir kristal adalah 100 gram. Berarti berat rata-rata satu butirnya berapa? Sok tulis dulu diketahui. Kelihatan kan? Berat 500 kristal sama dengan tulis ini ketahui, berarti berat 500 kristal gula sama dengan berapa? Berapa? 100 gram. Ditanyakan apa yang ditanyakannya? Berat rata-rata ya butir kristal. Gimana caranya? Dibagi berapa? Dibagi berapa? 100. Dibagi 500. Oh, boleh. Penyelesaian. Tulis berat rata-rata sama dengan berat satu butirnya berapa? 0,2 gram. Sekarang coba yang ini. A dibagi B berarti 8 dibagi negatif 2. Untuk pembagian bobot tandanya sama dengan yang perkalian tadi. Jadi lakukan pembagian seperti biasa. Untuk bobot tanda positif negatifnya lihat ini. Ini positif negatif. Lagi positif apa negatif? Negatif. Ya, berarti 8 bagi 2 berapa? Negatif 4. Gabung dong sini. Negatif 2 dibagi 8. 2 dibagi 8. 2 buah kue dibagi ke 8 orang. Hasilnya 9 bulat kan? Bukan ya? Coba. Negatif 2 dibagi 8. Jadi negatif 2 per 8. Pakai pecahan nggak apa-apa. Jadi negatif 2 per 8. Atau misalkan pakai cara pembagian bagi kurung waktu SD. Berarti 2 dibagi 8. 2 dibagi 8 bisa nggak? Enggak ya? Berarti 20. Atasnya 0. Masih ingat nggak cara membagi yang pakai apa ya? Namanya bagi kurung? Lupa? Ya, nanti kita tanya.
berarti berapa? Berarti 24. Sekarang A dibagi 2 berapa? Berapa ya? C-nya berapa? 1 ya? Jadi negatif. Negatif 8 dibagi setengah. Ini pun 8. Terus kemudian kalau kamu bagi 20-nya sama, jadi ada berapa? Jadi ada berapa bagian? Kamu punya kue 8 kue yang gede nih. Untuk semua kue kalian bagi 2 bagian, kalian bagi 2 semuanya. Jadi ada berapa bagian kuenya? Kan dibagi 2 kuenya, bukan dibagi ke orang lain. Kuenya dibagi 2 dulu semua kuenya. Habis itu ada berapa bagian kuenya? Nah, jadi ini negatif 6. Sama nggak ini? Beda ya? Kemudian ini dengan ini beda juga, berarti tidak fokus sifat komutatif dan bersifat negatif komutatif. Lanjutkan kerjakan yang selanjutnya. Yang tabelnya dikerjain belum? Udah. Ibu tunjukin apa bedanya dulu ya. Jauhan ya, ini jadi singkirkan aja. Jadi kalau bisa gabung ke sana, ininya, mejanya. Itu juga kalau kejauhan, meja yang itunya disingkirkan dulu ke belakangnya. Jadi kalian bisa gabung ke situ. Biar kelihatan gitu. Terus kan ini kan belajar kelompok, jadi teman kelompoknya mengerti dan memahami apa yang kalian kerjakan. Nah, itu memeriksa sifat distributif berarti ya, kayak itu. Dikali. Oh, B dikurangi C dulu ya, betul. B dikurangi C, negatif 5 dikurangi 2. Perempuan 5 mau ngambil 2 orang laki-laki. Ada nggak yang laki-lakinya diambilnya? Nggak ada ya. Berarti harus nambahin 2 pasang, perempuan dan laki-laki. Ambil laki-lakinya, jadi ada berapa perempuannya? Ada perempuan 5 dalam ruangan. Mau ngambil 2 orang laki-laki, kan nggak ada laki-laki yang mau diambilnya. Tambahin 2 pasang lagi ke dalam ruangan. Kan jadi ada perempuannya ada 7, laki-lakinya ada 2. Ambil 2 laki-lakinya, tinggal berapa orang? 7. Jadi negatif 7. Sekarang A dikali B, 3 dikali negatif 5. 3 dikali 5 15. Kalau 3 dikali negatif 5 jadi negatif 15. Harus yang pede dong ya. A dikali C, 3 dikali 2 berapa? 6. Sekarang A dikali B dikurangi C. A nya berapa? 3 dikalikan B kurangi C, negatif 7. Ya kan B kurangi C?
Loh, kalian yang ngerjain kan? 3 dikali negatif 7. 3 kali 7 dulu berapa? Kalau dikali negatif jadi negatif 21. Sekarang A dikali B berapa? Negatif 15. Belum cukup. Dikurangi A kali C 6. Kayak tadi 15 perempuan akan diambil 6 orang laki-laki. Ada nggak laki-lakinya di dalam ruangan? Kan awalnya di dalam ruangan bayangin ada 15 orang perempuan, akan diambil 6 orang laki-laki dari dalam ruangan. Ada nggak? Berarti tambahin 6 laki-laki dan 6 perempuan. Laki-lakinya ada 6, perempuannya jadi ada berapa? Ditambah dengan yang 15 21. Lanjutin 3 negatif 5 dan 2 sama ya. B ditambah C negatif 5 tambah 2. Ada perempuan di dalam ruangan, tambahkan laki-laki 2 orang ke dalam. Yang berpasangan keluarkan, tinggal 3. 3 laki-laki atau perempuan? Jadi negatif 3. Ngerti ya? Oh belum paham? Gak apa-apa, ikuti aja. A dikali B 3 kali negatif 5 sama ya dengan yang di atas itu mah? Sama yang ini negatif 15. A dikali C langsung aja 6. A kali B ditambah C sekarang. A dikali A nya berapa? 3 kan? 3 kali B tambah C negatif 3 dikali negatif 3 dikali 3 kalau kali negatif 3 jadi negatif 9. Ingat yang perempuan sebenarnya negatif. Sekarang A dikali B jadi berapa? Negatif 15 ditambah A dikali C 15 perempuan di dalam ruangan, tambahkan laki-laki ke dalam. Yang berpasangan keluarkan, sisa 9. Jadi negatif 9. Jadi suhu kan awalnya dari jam 6 itu 10 derajat Celcius, kemudian turun sampai 12 derajat Celcius. Jadi jam 24 itu berapa derajat? Jam 24. Suhu jam 10 laki-laki akan diambil 12 orang laki-laki. Ada nggak 12 laki-lakinya? Kan cuma 10, kurangnya berapa? 2. Tambahinlah 2 ke dalam. Berarti kan yang bisa tinggal perempuan kan 2. Kan diambil dari 10. Oke, udah? Mau presentasi? Kelompok mana dulu? Kalau ini pakai itu kelompok besok. Cantik dulu. Cantik dulu ya Bu. Silakan. Oke, cantik silakan. Masalah mau masalah berapa cantik? Masalah 2 ya. Oke, ini silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok cantik akan
tersebut. Baca dulu dong soalnya tuh lihat. Ada ada 500 butir kristal gula. Beratnya berapa? Berapa Pak? Rata-rata? Beda dong. Ya, kita udah beberapa kali lagi. Silakan. Jawaban, kita beli berat 500 kristal gula sama dengan 100 gram. Oh ya. Maka berat rata-rata tiap butir kristal. Penyelesaian gula rata-rata 100 dibagi 500 sama dengan 0,2 gram. Untuk mengecek sifat kemudian. Lanjut dengan sifat komutatif dan asosiatif. Sekarang A sama dengan 8, B sama dengan negatif 2, C sama dengan 4. A dibagi B sama dengan negatif 4. B dibagi A sama dengan negatif 0,25. B dibagi C sama dengan 0,5. A dibagi B dibagi C 8 dibagi 0,5 sama dengan negatif 16. A dibagi B dibagi C sama dengan negatif 4 bagi 4 sama dengan negatif 1. jadi gimana? Sifat Tidak berlaku sifat komutatif dan asosiatif pada pembagian. Oke. Nah, ada yang mau menanggapi nggak? Jawabannya sama? Sama ya. Nah, oke. Untuk itu kita lakukan power boost. Tahu power boost tak? Jadi power boost ini kita kirimkan energi positif kepada orang yang ada di depan. Tapi kamu misalkan suka karakter apa? Karakter misalkan Barbie, kuda poni atau apa? Hello Kitty misalkan, Superman, Doraemon. Oke, Doraemon jargonnya apa? Kantong ajaib gitu kan? Nah kalau dia bilang kantong ajaib, kalian wuss gitu ya. Kirimkan energi dia, oke? Silakan. Power boost Doraemon. Gimana? Kantong ajaib. Oke, makasih. Selanjutnya masalah ke-1, mau kelompok trio Benmo ya. Siapa yang mau tampil ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok trio Benmo ingin mempresentasikan kegiatan masalah 1. Kegiatan belajar 1, orientasi peserta didik pada masalah. Ketika memasuki musim dingin, suhu di negara Islandia seringkali turun drastis. Setiap 1 jam turun suhu sebesar 2 derajat Celcius. Pada pukul 18, suhu di sana adalah 10 derajat Celcius. Tentukan suhunya ketika pukul 24 waktu setempat. Gak apa-apa ya, juga kesalahan kayak gitu lidahnya. Jawaban, diketahui penurunan suhu negatif 2 derajat Celcius pukul 18, suhu 10 derajat Celcius. Ditanya suhu pukul 24, selisih waktu 6 jam, penurunan suhu negatif 12, suhu pukul 24 sama dengan 10 dikurang 12 sama dengan negatif 2. Kegiatan belajar 2, mengorganisasikan peserta didik. Amati materi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Gak apa-apa, sok. A kali B 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. B kali A negatif 3 kali 2 sama dengan negatif 6. B kali C 3 negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 12. A 2 kali
Negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 24. 2 kali negatif 3 kali 4 sama dengan negatif 24. Kemudian tentukan penyelesaian dari hal di atas. B dikurang C negatif 5 dikurang 2 sama dengan negatif 7. A kali B 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. A kali C 3 kali 2 sama dengan 6. A kali B dikurang C 3 kali negatif 7 sama dengan negatif 21. A kali B dikurang 5 kali C. Negatif 15 dikurang 6 sama dengan negatif 21. Jadi sama nggak? Sama. Ya. Kemudian periksa sikap pemutabik di atas. A dikali B sama dengan B dikali A. Sama nggak? 2 kali negatif 3 dengan negatif 3 dikali 2. Hasilnya? Negatif 6 sama. Kemudian yang ini nih, pengelompokan. A dikali B kali C dengan A dikali B dikali C. Hasilnya? Itu sama ya. Oke, lanjut Ain. C tambah C negatif 5 tambah 3 sama dengan negatif 3. A kali B 3 kali negatif 5 sama dengan negatif 15. A kali C 6. A kali B tambah C 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9. Negatif 15 tambah 6 sama dengan negatif 9. Sama? Ada tanggapan? Sama yang kelompok cantik jawabannya? Sama Bu. Oh iya, sama. Fokus. Kamu mau siapa? Sama? Ayo, yang kompak ya nanti ya gitu biar energinya tersalurkan. Mau siapa? Hello Kitty. Kalau Hello Kitty jatuhnya apa? Yang tahu dong jawabannya. Jargon itu dia itu terkenalnya karena apa gitu? Yang paling terkenal, yang paling siapa? Mau siapa? Kelompok. Kalau masuk kan ketahuan gimana? Kalau Febri, Opini Pilih. Filipin itu? Kamu mau Filipin? Ya udah. Kamu musuh Filipin. Betul. Nah, sekarang kita evaluasi dari masalah 1 dulu ya. Masalah 1 nih. Penurunan suhunya berapa tadi? 2 jam ya. Kalau penurunan positif apa negatif? Negatif. Kemudian jam 18.00 berapa suhunya? 10 ya, 10 derajat Celcius. Ditanyakan jam 24.00. Nah, berarti ada berapa jam nih selisih jamnya? 6. Selisih jam ada 6. Berarti penurunan suhu Negatif 12. 6 dikali dengan negatif 2. Oke, kelihatan Ibu ubah fontnya jadi yang kecil. Kelihatan nggak? Enggak ya. Oke. 6 dikali negatif 2 berapa? Negatif 12. Jadi pada pukul 24.00 itu awalnya kan 10 derajat ditambah dengan negatif 12 sama dengan negatif 2. Atau misalkan sininya nggak dikasih tanda negatif ya. Kalau penurunan kan, nah 6 kali 2 12. Kalau penurunan ditambah apa dikurang? Dikurang ya. Nah jadi boleh kalau gitu. 10 dikurangi 12 sama dengan negatif 2. Selanjutnya ini 2
Kita yang dibahas yang komutatif asosiatifnya aja ya. 2 kali negatif 3 negatif 6. Kemudian negatif 3 dikali 2 juga negatif 6. B dikali C berarti negatif 3 dikali 4 negatif 12. Jadi 3 kali 4 12. Karena salah satunya negatif jadi negatif 12. Sekarang 2 dikali negatif 12, A nya 2, B dikali C adalah negatif 12. 2 dikali negatif 12, 2 dikali 12 berapa? 24. Karena salah satu bilangannya negatif, berarti jawabannya adalah negatif 24. Sekarang negatif 6 dikali 4, A dikali D adalah negatif 6 nih. A kali D lihat ke sini, negatif 6 dikalikan dengan C, C nya adalah 4. Negatif 6 dikali 4, 6 dikali 4 berapa? 24. Kemudian di sini positif apa negatif? Negatif. Kenapa negatif? Karena laki-laki dan perempuan. Salah satu bilangannya adalah yang satu ini bilangan negatif, satunya lagi bilangan positif. Yang ini Gusti. Jam berapa sekarang? Sama 12. Hah? Sama 12. Oh, jam 11 udah mau beres ya. Nah ini berat 500 butir kristal gula adalah 100 gram. Kemudian kita cari rata-rata tiap butir kristal gula tersebut. Diketahui 500 gram kristal adalah 100 gram. Berat rata-rata setiap butirnya berapa? Kan kita ditanyain berat rata-rata ya. Berarti tinggal bagi aja ya 100 gram dibagi dengan 500. Berarti 100 dibagi 500, 1 dibagi 5 0,2 gram. Oke, kita cek sifat asosiatif. A dibagi B, 8 dibagi negatif 2. 8 bagi 2 berapa? 4 ya. Kalau 8 dibagi negatif 2 berarti negatif 4. Sama dengan perkalian ya. Menentukan bobotnya. Negatif 2 dibagi 8 berarti 20 bagi 8 ini 0,25. Yang ini positif negatif? Negatif. Yang ini negatif 2 dibagi 4 berarti 0,5. Positif negatif? Negatif. Sekarang 8 dibagi setengah, negatif setengah. Tadi kan kata ibu kamu punya 8 kue, kemudian si 8 kue tersebut kalian bagi 2 semuanya. Jadi ada berapa bagian? Negatif 6. Ada 16 bagian ya, karena di sini salah satunya negatif, jadi negatif 16. Ada bagi 2 berapa tadi? Negatif 4. C-nya 4 ya. Negatif 4 dibagi 4. 4 bagi 4 berapa? 1 ya, jadi ini negatif. Selesai. Kalian tentukan kesimpulannya ya. Nah, tadi gunakan pertanyaan ini sebagai bantuan untuk menyimpulkan bagaimana bobot hasil perkalian dan pembagian bilangan yang memiliki tanda yang sama. Bobotnya gimana? Positif apa negatif? Kalau tandanya sama? Positif. Oh iya, yang ini perlu disimpulkan ya. Nah lihat, A dibagi B dengan B dibagi A, sama nggak hasilnya? Hah? Lihat, beda ya. Berarti berlaku nggak sifat komutatif? Tidak berlaku komutatif. Kemudian asosiatif, lihat yang ini. Kolom yang A dibagi B bagi C dengan yang ini sama nggak hasilnya? Enggak. Dan juga asosiatif. Kalian bisa coba di rumah untuk sifat distributif ya pada pembagian.
pembagian. Tadi komutatif dan asosiatifnya berlaku nggak? Nah, jadi tidak berlaku. Udah presentasi ya. Kemudian poin penting. Nah, poin penting apa yang kalian pelajari? Tadi cara melakukan. Ayo, ada yang mau? Ayo silakan. Poin penting apa yang kamu pelajari tadi? Cara melakukan apa saja? Apa saja tadi? Perkalian dan pembagian. Sifat perkalian tadi apa saja? Sifat perkalian ada komutatif, apa lagi? Distributif dan satu lagi asosiatif. Kalau komutatif apa? Kebalikan. Kalau asosiatif pengelompokan. Kalau distributif yang tadi ya aku jelasin. Nah, apa yang kita pelajari hari ini berarti? Hari ini kita belajar apa saja? Perkalian, pembagian bilangan bulat, kemudian ada apa lagi? Sifat komparasi, sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Kalau yang sifat di perkalian berlaku nggak di pembagian? Ayo, berlaku nggak? Tidak berlaku. Kemudian kalau misalkan bilangan positif dikali bilangan positif, hasilnya positif. Negatif kali negatif positif. Konsentrasi. Kalau positif kali negatif negatif. Jadi ingat ke laki-laki sama laki-laki positif jadi positif. Perempuan dengan perempuan kalau dalam ruangan nggak bikin mama marah ya berarti positif. Kalau perempuan dengan laki-laki dalam ruangan bikin mama marah berarti negatif. Nah, ini ada tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Untuk tugasnya nanti ibu kirim lewat WhatsApp grup ya. Tugasnya silakan kerjakan. Dikumpulkan hari apa? Hari Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat ya, dikirim di foto ke WA dilayani ke ibu. Nah, penampilan terbaik jatuh pada kelompok trio demo. Bagus buat trio demo. Mau bagus apa? Kita kasih bonus buat trio demo. Mau bonus siapa? Ayo mau apa? Superman. Spiderman. Kalau Spiderman gimana? Kan ini su gitu kan? Kacau semuanya su gitu ke sini. Ayo balas. Nah, trio demo ya. Kemudian materi pertemuan minggu depan ini adalah mengenai pecahan. Silakan kalian pelajari apa itu pecahan, bagaimana cara mengurutkannya, cara menuliskannya seperti apa ya. Nah, kegiatan pembelajaran hari ini gimana? Senang nggak? Senang. Kegiatan yang mana yang paling disuka? Kelompok ini? Pas bikin power boost? Pas bikin? KPD apa presentasinya? Pas kerjain KPD. Kalau kelompok ini gimana? Hitam. Pas presentasi paling suka. Pas presentasi, oke. Semuanya paham materi hari ini? Yang ada yang misalkan masih belum paham tentang apa? Pembagian. Oh, tentang pembagian cara melakukan bagi kurung ya? Ya, oke. Nanti untuk minggu depan akan jadi catatan buat ibu ya. Untuk belajar melakukan bagi kurung. Oke, terima kasih sebelumnya atas kerjasama hari ini. Silakan bikin doa. Siapa? Indah lagi. Silakan Indah. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.